Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan, Ibu Risma Reni Francisca MPD, izin kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 tentang studi literatur. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sandia Friska dengan NIM 2302296 sebagai moderator dan pemateri keempat, dan rekan saya Futuhiya Rabi Utsani sebagai pemateri pertama, Tiara Nurmada Tanjung sebagai pemateri kedua, dan Nidelvia sebagai pemateri ketiga, dan Gusmanda Rindayani sebagai pemateri kelima. Langsung saja pada pemateri pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi studi literatur. Yang pertama, menurut Sarwono 2006, studi literatur yaitu pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan diteliti. Yang kedua, menurut Sugiono 2018, studi literatur yaitu kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, kebudayaan, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang akan diteliti. Kemudian yang ketiga, menurut Roshidana 2014, studi literatur merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari, membaca, sumber-sumber tertulis yang ada seperti buku atau literatur yang menjelaskan tentang landasan teori. Dan yang terakhir menurut Yulia et al. 2022, studi literatur yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data, pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis studi literatur. Yang pertama ada deskriptif, yaitu melibatkan rangkuman dan deskripsi dari penelitian-penelitian yang telah ada dalam bidang tertentu. Yang kedua, teoritis, yaitu berkaitan dengan pengembangan teori atau konsep baru berdasarkan literatur yang ada. Yang ketiga, sistematis, yaitu melibatkan pendekatan sistematik untuk meninjau literatur. Yang keempat, meta-analisis, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menggabungkan hasil-hasil penelitian dari beberapa studi literatur. Yang kelima, historis, yaitu melibatkan penelitian terhadap perkembangan suatu topik penelitian dari waktu ke waktu. Yang keenam, kritis, yaitu melibatkan analisis kritis terhadap literatur yang ada. Dan yang terakhir, eksperimental, yaitu melibatkan desain penelitian eksperimental untuk menguji hipotesis atau konsep-konsep yang ada dalam literatur. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Materi yang ketiga yaitu tujuan penelitian studi literatur. Yang pertama, menemukan dasar teori dan kerangka konseptual. Studi literatur dilakukan untuk menemukan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar dalam menyusun kerangka berpikir. Yang kedua, mengidentifikasi kesenjangan penelitian atau research gap. Melalui studi literatur, peneliti dapat menemukan area yang belum banyak dikaji atau masalah yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, memperkuat argumen penelitian. Menurut Sugiono tahun 2019, kajian pustaka berfungsi memberikan landasan konseptual dan memperkuat alasan mengapa penelitian dilakukan. Yang keempat, menyusun hipotesis atau fokus penelitian. Hasil studi literatur membantu peneliti merumuskan hipotesis atau fokus penelitian yang jelas dan terarah. Dan yang terakhir, menghindari duplikasi penelitian. Dengan menelaah literatur, peneliti dapat memastikan penelitiannya tidak mengulang penelitian yang sama, melainkan memberi kontribusi baru. Materi yang keempat yaitu langkah-langkah dalam melakukan studi literatur. Yang pertama, menentukan topik atau masalah penelitian. Pilih bidang atau tema yang spesifik sesuai minat atau kebutuhan penelitian. Menurut Ridley, tahun 2012, langkah awal dalam studi literatur adalah menentukan fokus permasalahan yang akan ditelaah. Yang kedua, mengumpulkan sumber literatur yang relevan. Cari jurnal, buku, laporan penelitian, artikel ilmiah yang sesuai dengan topik. Menurut Sugiono tahun 2019, sumber literatur diperoleh dari buku, jurnal, maupun dokumen
yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Yang ketiga, mengevaluasi dan memilih literatur. Tidak semua sumber dipakai harus dipilih berdasarkan kredibilitas atau jurnal bereputasi, buku akademis, dan lain-lain. Yang keempat, membaca kritis dan menganalisis isi. Identifikasi teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, serta temuan penting. Analisis kritis literatur diperlukan untuk menemukan kontribusi dan keterbatasan dari penelitian terdahulu. Yang kelima, mengorganisasi informasi. Kelompokkan literatur sesuai dengan tema, variabel, atau kronologi. Bisa pakai tabel ringkasan. Menurut Creswell, organisasi literatur yang sistematis mempermudah peneliti dalam menyusun kerangka teoritis. Yang keenam, menulis tinjauan pustaka atau literatur review. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk narasi yang logis, menghubungkan teori dengan masalah penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2019, kajian literatur ditulis dengan alur yang runtun, menunjukkan hubungan antara teori dengan fokus penelitian, dan yang terakhir menarik kesimpulan dan menemukan gap penelitian. Akhiri kajian pustaka dengan menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan. Menurut Ridley, tahun 2012, literatur review harus diakhiri dengan pernyataan yang menjelaskan posisi penelitian baru di antara penelitian terdahulu. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu terkait tentang kriteria seleksi literatur. Yang pertama ada relevansi dengan topik dan tujuan penelitian, di mana literatur yang dipilih harus sesuai dengan topik dan tujuan penelitian. Hal ini penting agar daftar pustaka atau kajian pustaka benar-benar mendukung kerangka teori dan masalah penelitian yang diangkat menurut Rahmadani dan Ahmad 2014. Yang kedua ada kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas, di mana inklusinya yaitu literatur yang dipublikasikan dalam rentang tahun tertentu, biasanya terbaru dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, berjenis penelitian observasional dan sumber terpercaya. Sedangkan eksklusi yaitu studi yang tidak sesuai dengan populasi, bahasa lain atau tanpa akses ke full text dikeluarkan dari kajian. Yang ketiga ada kualitas metodologis dan kredibilitas sumber, di mana penelitian terhadap kualitas literatur dilakukan dengan cara mengevaluasikan metode penelitian, validitas data, dan apakah jurnalnya period serta terindeks di basis data bereputasi. Yang keempat ada aktualitas informasi, di mana penting dalam memilih literasi terbaru agar data dan teori tetap sesuai perkembangan dengan ilmu saat ini. Biasanya rentang waktu tidak lebih dari 5-10 tahun kecuali literatur klasik yang fundamental. Yang kelima ada proses seleksi sistematis dan terstruktur, di mana proses seleksi harus dilakukan step by step, mulai dari pencarian, screening judul dan abstrak, penilaian kelayakan, serta inklusi akhir. Semua dilakukan dan didokumentasikan secara transparan agar bisa direplikasikan dan dipercaya. Baik, materi selanjutnya yaitu metode pencarian literatur, di mana hal ini penting dalam melakukan penelitian ilmiah karena melalui pencarian literatur akan mendapatkan atau mengumpulkan berbagai sumber informasi yang valid dan relevan untuk mendukung landasan teori dan pembahasan peneliti. Di sini ada beberapa langkah dalam pencarian metode literatur. Yang pertama ada menentukan topik dan rumusan pertanyaan peneliti. Di sini pencarian literatur yang harus dimulai menentukan topik penelitian yang jelas dan spesifik, kemudian merumuskan pertanyaan peneliti yang akan menjadi fokus kajian. Yang kedua, menyusun kata kunci dan operator boolean. Di sini setelah merumuskan pertanyaan yang ditetapkan, susunlah daftar kata kunci utama beserta sinonim dan variasinya.
Operator boolean seperti AND, OR, dan NOT digunakan untuk menggabungkan atau memfilterkan kata kunci tersebut dalam pencarian agar dapat hasilnya lebih relevan dan tepat sasaran. Yang ketiga, memilih database dan sumber literatur, di mana pilih database yang kredibel dan sesuai dengan bidang ilmu seperti Google Scholar, PubMed, atau perpustaka elektronik, dan banyak lagi. Selain itu, sumber lain seperti buku akademik, proceeding, komparisi, dan artikel jurnal nasional dan internasional juga penting untuk dikumpulkan. Yang keempat, melakukan pencarian sistematis, di mana lakukan pencarian menggunakan kata kunci dan operator boolean pada database yang dipilih. Di sini terapkan limitasi pencarian berdasarkan jenis publikasi, tahun terbit, dan bahasa digunakan untuk memperoleh hasil. Yang kelima yaitu penyaringan dan seleksi awal. Nah, di sini seleksi awal dilakukan dengan membaca judul dan abstrak untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian. Kriteria inklusi dan eksklusi harus diterapkan agar hanya literatur berkualitas yang benar-benar mendukung penelitian yang dipilih. Dari selanjutnya yaitu analisis dan sintesis studi literatur. Analisis dan sintesis dalam studi literatur adalah dua proses kunci yang saling berkaitan untuk memahami dan mengolah informasi dari berbagai sumber penelitian. Analisis adalah proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi elemen-elemen dari artikel atau sumber yang relevan dengan topik penelitian. Ini melibatkan pemeriksaan pertanyaan penelitian, metode yang digunakan, karakteristik sampel, persamaan dan perbedaan antar artikel untuk memahami isi dan kontribusi masing-masing artikel terhadap topik secara mendalam. Sintesis adalah proses integrasi hasil analisis dari berbagai artikel atau sumber tersebut menjadi kesimpulan kolektif yang baru dan menyeluruh. Sintesis menggunakan persamaan dan perbedaan antar sumber untuk menghasilkan pemahaman baru yang tidak hanya mengulang apa yang sudah ada, tetapi juga menciptakan ide atau interpretasi baru yang dapat memperkaya kajian ilmiah. Teknik yang umum digunakan adalah matriks sintesis yang mengorganisir argumen, temuan, dan elemen penting dari berbagai literatur untuk melihat pola, relasi, dan gap dalam penelitian yang sudah ada. Dalam studi literatur, analisis dan sintesis digunakan secara berkelanjutan. Pertama, melakukan analisis mendalam pada setiap sumber, kemudian menyintesiskan semua hasil tersebut untuk membangun kerangka berpikir dan temuan yang komprehensif yang menjadi dasar pemecahan masalah penelitian atau pengembangan teori baru. Singkatnya, analisis fokus pada pembongkaran dan pemahaman detail dari sumber, sedangkan sintesis fokus pada penggabungan dan penciptaan kesimpulan atau pemahaman baru dari keseluruhan sumber yang ditelaah. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya, Gusmandarin Dayani dengan NIM D302-2013, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan studi literatur. Kelebihannya yaitu yang pertama, menghemat biaya dan waktu, karena menggunakan sumber data sekunder. Yang kedua, memberikan landasan teori yang kuat untuk penelitian baru. Yang ketiga, yaitu memperkaya wawasan tentang hasil penelitian terdahulu. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak ada data lapangan langsung, jadi sulit menguji kebenaran fakta. Yang kedua yaitu tergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber pustaka. Yang ketiga, bisa terjadi bias peneliti dalam memilih literatur yang mendukung pendapatnya. Selanjutnya yaitu contoh studi literatur, yaitu penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia Dini yang dilakukan melalui studi literatur. Peneliti tidak melakukan survei langsung, tetapi mengkaji hasil penelitian terlebih dahulu, buku teori perkembangan anak, dan artikel jurnal untuk menemukan kesimpulan bahwa penggunaan gadget berlebihan dapat menurunkan kemampuan interaksi anak.
yang bersumber pada Yuliani dan Rahmawati pada tahun 2020, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini.